Assalamualaikum. Hai, welcome to Erzam Channel. Kali ini Erzam akan bahas tentang cara pilih jodoh yang tepat itu gimana sih? Nah, bagi kalian yang sekarang masih jomblo atau sekarang yang masih PDKT atau sekarang yang udah punya pasangan, kalian bisa nih menganalisa kira-kira pasangan kalian itu sudah tepat atau belum ya. Jadi yang pertama kalian lihat itu adalah dari bibit, bobot, sama bebetnya. Biasanya orang Jawa itu ngelihat bibit, bobot, sama bebetnya. Nah, yang dimaksud bibit itu apa sih? Biasanya kalau bibit itu kita bisa lihat si doi dari sifat ataupun fisiklinya. Nah, di situ kita bisa ngelihat kira-kira sifatnya seperti apa sih. Kemudian fisik, katakan masing-masing orang kan punya penilaian ya tentang fisik ya. Nah, di situ kalian bisa lihat gimana faktor genetik dari keluarganya itu identik seperti apa. Misalkan kalian pengen pasangan yang dia itu tinggi. Nah, kalian bisa lihat tuh rata-rata di keluarganya itu tinggi-tinggi atau enggak begitu tinggi. Nah, itu. Makanya kan pentingnya bibit itu penting banget ya. Jadi kita kalau misalkan mau nanam sesuatu atau kita mau tanam padi atau kita mau tanam jagung, kita harus pilih dong bibit yang berkualitas, bibit yang bagus. Nah, itu penting banget untuk kedepannya. Kemudian bobotnya. Jadi bobot itu maksudnya adalah kualitas diri dan potensi yang dimiliki doi. Kalian juga harus bisa melihat kira-kira potensi yang dimiliki sama doi apa ya, kemudian kualitas dirinya seperti apa. Itu juga penting. Kemudian yang terakhir itu adalah bebetnya. Jadi bebet itu sama dengan status sosialnya. Jadi dia berasal dari keluarga yang mampukah atau dia berasal dari keluarga yang kurang mampu, itu juga penting untuk kalian lihat. Yang kedua, yang gak kalah pentingnya adalah keseriusan. Jadi kalian bisa ngetes kira-kira pasangan kalian atau kira-kira si doi itu serius gak sih sama kalian. Ini pengalaman pribadi aku ya. Jadi dulu itu pernah ada cowok yang dia itu bilang suka sama aku. Dia tiba-tiba bilang suka aja gitu sama aku. Kemudian untuk ngetes apakah dia itu serius atau enggak ngomong kayak begitu sama aku, akhirnya aku suruh dia untuk datang langsung ke rumah gitu. Jadi aku bilang, emang kalau kamu serius sama apa yang kamu omongkan, aku bilang kamu jangan ngomong sama aku tapi langsung bilang sama orang tua aku. Jadi waktu itu memang aku ngetes sih sebenarnya dia ini beneran nggak sih ngomong serius suka sama aku atau enggak gitu. Nah, di pikiran aku pada saat itu dia nggak akan datang ke rumah, karena kan apa ya, kadangkala cowok itu ada yang dia tuh ngomong kalau dia suka tapi dia cuman pengen main-main aja. Ada yang emang dia itu memang bener-bener suka sama kita. Nah, tiba-tiba besoknya dia datang beneran ke rumah. Jadi dia datang beneran ke rumah, kemudian dia ngomong kalau dia itu suka sama aku dan bahkan sejak SD. Ini cerita menarik banget sebenarnya. Jadi keseriusan itu poin penting yang harus kalian pertimbangkan untuk memilih pasangan. Yang ketiga adalah kecocokan. Jadi kecocokan itu datangnya dari hati, bukan dari fisik semata. Jadi misalkan kalian punya pasangan yang dia itu ganteng banget atau dia itu cantik banget, tapi kalau kalian nggak ngerasa cocok, ya udah buat apa itu semua, nggak ada artinya gitu kan. Tapi kalau kalian punya pasangan yang dia itu nggak begitu ganteng atau dia nggak begitu cantik, tapi hati kalian merasa cocok, merasa srek sama dia, berarti dia adalah pasangan yang tepat buat kamu. Dan yang keempat adalah mendukung masa depan kamu. Jadi jangan sampai kamu punya pasangan yang dia itu nggak mendukung sama sekali apa yang jadi cita-cita kamu. Itu akan rugi banget
untuk diri kamu sendiri gitu kan. Jadi kamu harus cari pasangan yang dia itu emang bener-bener support banget sama impian kamu. Jadi kamu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dengan adanya dia. Yang kelima adalah hubungan dia dengan keluarganya. Ini penting banget nih. Jadi kalian yang punya pasangan, itu kalian harus melihat juga kira-kira hubungannya dia dengan keluarganya itu seperti apa, baik atau tidak. Logikanya seperti ini, misalkan seorang anak laki-laki ya, pasangan kamu cowok, dia lagi nggak baik sama ibunya, nggak baik sama mamahnya. Nah, logikanya seperti ini. Mamanya aja atau ibunya aja yang sudah melahirkan dia, yang sudah membesarkan dia seperti itu saja, nggak baik gitu loh. Maksudnya hubungannya dia nggak baik sama ibunya. Dia nggak sayang, dia nggak perhatian sama ibunya. Gimana yang sama kamu gitu, yang baru ketemu kemarin gitu aja. Logikanya seperti itu. Atau sebaliknya, pasangan kamu cewek, dia juga nggak begitu care sama ibunya, nggak begitu care sama ayahnya. Nah, orang tuanya aja nggak begitu dia pedulikan gitu, apalagi kamu yang baru ketemu kemarin. Jadi kamu harus lihat nih hubungan dia sama keluarganya ini seperti apa, kira-kira baik atau enggak. Yang keenam adalah mendorong ke arah positif. Jadi kalau kamu punya teman dekat, atau kamu punya pasangan, atau kamu punya sahabat ya, atau pasangan lah ya, itu harus yang mendukung kamu ke arah positif. Kenapa? Karena kalau pasangan yang ngajak kita ke arah yang gak bagus atau ke arah yang negatif, itu bener-bener akan merugikan diri kita sendiri. Artinya dia adalah pasangan yang gak tepat buat kamu. Jadi pilih pasangan yang dia itu memang bener-bener mendorong kamu ke arah positif. Misalkan aku pengen ngajar, misalkan aku pengen kerja ini nih, aku pengen usaha ini nih, jadi dia mendukung ke arah yang positif gitu loh, bukannya malah ngajak yang bener-bener ke arah yang negatif. Jadi jangan sampai punya pasangan yang seperti itu. Yang terakhir adalah kebahagiaan. Jadi kamu kalau suka dengan seseorang atau kamu punya pasangan, jangan sampai kamu nggak merasa bahagia ketika sama dia. Ini penting banget, karena kebahagiaan itu yang pertama ya. Jadi di dunia ini yang seluas ini, yang sebentar ini gitu, apa sih yang kita cari kalau bukan kebahagiaan? Jadi kita harus menemukan pasangan yang benar-benar dia itu mendatangkan kebahagiaan untuk diri kita. Nah, itu tadi adalah cara-cara dari aku untuk menentukan apakah pasangan kalian itu sudah tepat atau belum. Tapi sekali lagi semuanya kembali ke kalian. Semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Ada orang yang cinta itu tidak membutuhkan kriteria apapun. Ada yang seperti itu. Jadi aku cinta ya udah cinta aja. Aku bahagia sama dia ya udah bahagia aja. Ada yang seperti itu. Jadi semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Pokoknya saran dari aku adalah kalian harus mengikuti apa kata hati kalian. Karena itu yang terbaik. Nah, sampai sini aja ya video kali ini. Jangan lupa kritik sarannya, sangat-sangat aku tunggu sekali kritik dan sarannya. Jadi jangan lupa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk ngedukung channel ini lebih maju lagi dan aku lebih semangat lagi untuk bikin video. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.